Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khofifah Fitriani dengan NIM 0440637778 dari Prodi Sistem Informasi UPBJJ UT Semarang. Di sini saya akan mengerjakan mengenai praktikum tugas 2. Oke, kita langsung saja untuk soal yang pertama, yaitu mengenai perintah CD. Jadi perintah CD ini itu untuk eh, pindah direktori ya. Kalau misalnya kita akan pindah ke direktori file user, kita bisa ketik cd kedua. Nah, ini di sini kita sudah masuk di file directory user. Jika kita mau kembali lagi ke file directory Lenovo, nah kita bisa ketik cd Lenovo. Ini seperti tampilan awal ya. Baik, kita langsung untuk yang soal nomor 2. Soal nomor 2 ini itu perintah CLS. CLS itu digunakan untuk membersihkan semua tulisan ya yang ada di layar komputer. Kita coba. Nah, seperti ini. Jadi file yang tadi itu sudah terhapus. Nah, tulisan yang ada di atas tadi itu terhapus. Itu untuk CLS. CLS ini singkatan dari clear screen. Oke. Selanjutnya kita masuk ke perintah yang nomor 3, yaitu CLS slash tanda tanya. Nah, di dalam CLS slash tanda tanya ini itu menampilkan file bantuan ya untuk perintah CLS. Misal kayak memberitahu ya bahwa CLS itu membersihkan layar. Nah, di sini tuh ada clear the screens. Oke, kita masuk ke perintah selanjutnya. Untuk perintah yang keempat yaitu perintah div slash tanda tanya. Nah, jadi di dalam dir ini, di dir slash tanda tanya ini itu menunjukkan file bantuan ya. Bantuan untuk perintah direktori memilih lebih konten dari pada file bantuan sebelumnya yang ditampilkan. Jadi ini menampilkan bantuan-bantuan ya, misalnya. Oke. Kemudian untuk perintah selanjutnya yaitu perintah yang kelima, itu ipconfig atau ip configuration. ipconfig ipconfig ya, jadi di perintah ipconfig ini tuh digunakan untuk menampilkan informasi seperti IP address, netmask, uh, gateway, hostname itu ya. Di sini ditampilkan ya IP address, subnet mask, gateway. Jadi untuk perintah selanjutnya yaitu ipconfig slash out. Ya, jadi di ipconfig slash all ini itu memberikan informasi ya hampir sama seperti ipconfig, cuman dia lebih detail lagi. Seperti ada DNS-nya, pengaturan DNS, ada WINS atau MAC address yang digunakan. Nah, di sini ya. Tadi kan kalau di IP config itu hanya ada IP address, subnet mask, terus ada gateway ya. Nah, di sini ditampilkan secara lengkapnya. Ada Ini ada wireless LAN, yaitu WiFi, terus di sini juga ada DHCP,
DHCP, terus DNS server juga. Oke, selanjutnya untuk perintah yang ketujuh yaitu ipconfig slash tanda tanya. Jadi di ipconfig slash tanda tanya ini itu menampilkan semua bantuan ya terkait dengan perintah ipconfig, eh, ipconfig all, ipconfig renew, ipconfig release dan sebagainya. Ya, sini ditampilkan mengenai ini tanya all release release renew. Oke, untuk perintah yang kedelapan yaitu ipconfig release. Jadi di dalam ipconfig release ini itu digunakan untuk melepaskan atau mereset semua settingan IP address ya. Apabila perintah ini dijalankan, maka konfigurasi IP address komputer akan menjadi kosong. Ya, di sini kosong ya. Di ininya kosong apa? Di perintah yang dijalankan itu IP addressnya itu kosong di sini. Kemudian untuk perintah yang ke-9 yaitu IP config renew. Ya, jadi di IP config renew ini itu digunakan untuk menetapkan alamat IP baru pada semua adapter jaringan. Nah, ini seperti ini. Ada IP address baru nih. Sini subnet mask gateway. Tuh. Kemudian untuk perintah yang selanjutnya yaitu IP configuration display 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 DNS. Nah, jadi di IP display DNS ini itu digunakan untuk menampilkan DNS ya atau domain name system termasuk localhost connection. Di sini ditampilkan. Oke. Setelah itu untuk perintah yang ke 12 yaitu ipconfig register DNS. Config register DNS. Jadi di IP config register DNS ini itu untuk mendaftarkan komputer kepada DNS server terdekat. Kemudian kita lanjut ke perintah yang ke-13 yaitu perintah ping. Jadi di perintah ping ini fungsinya itu untuk mengecek status dan keberadaan host dalam sebuah jaringan internet. Di sini memang hanya tampilan seperti option-option saja. Terus karena di sini saya tidak terhubung dengan jaringan LAN, saya hanya ini terhubung ke jaringan internet. Maka untuk mengecek pingnya karena tidak bisa menggunakan LAN, kita pakai itu saja.
Oke, kita bisa ketik ping ke Google saja ya. Google.com. Nah, di sini itu menampilkan ya, menampilkan IP, terus bytes, time, TTL. Terus kemudian di perintah yang ke-14 yaitu perintah netstat. Perintah netstat ini itu digunakan untuk menampilkan informasi statistik koneksi jaringan dari dan ke komputer yang sedang dipakai. Nah, ini sama dengan task manager ya. Tapi jika apa task manager ini itu untuk menampilkan proses dan aplikasi yang sedang berjalan. Untuk Nextstart ini menampilkan layanan informasi jaringan yang sedang dipakai serta dengan informasi lengkap seperti IP dan portnya. Ini ada pakai protokol TCP, terus ada local address, sini ada foreign address. Untuk state-nya itu di sini saya ada stabilized dan time wait. Untuk stabilized ini itu artinya itu koneksi terjadi dan siap mengirim data. Nah, tapi untuk time wait itu sedang menunggu koneksi. Di sini ada protokolnya ya. Ini protokol di local address. Di sini saya menggunakan protokol TCP. Oke, selanjutnya kita langsung perintah ke 15 ya. Perintah yang ke-15 yaitu tracer. Ya, jadi perintah tracer ini itu untuk memberikan informasi dari rute yang dilewati oleh paket untuk mencapai tujuan. Misalnya dalam hal ini kita akan melakukan tracer pada halaman eh, Microsoft ya, www.microsoft.com. Kita ketik sini tracer Microsoft.com. Microsoft.com. Oke, dari eh, ini dari hasil tes ya. Nanti itu akan terlihat ya bahwa koneksi yang digunakan itu cukup baik. Ini kita dilihat di sini. Kita tunggu ya. Ini memang agak lama. Sambil menunggu, saya akan menjelaskan mengenai ini dengan melakukan tracer itu kita akan mendapatkan informasi ya mengenai lokasi router, tipe dan kapasitas interface, tipe dan fungsi router, terus serta batas-batas network yang dilalui berdasarkan DNS interface yang dilalui. Itu ya. Itu di sini ininya request timeout ya. Nah, ini berarti ada masalah dengan jaringan yang saya gunakan. Dan di sini 10 ya, 10 loncatan ini untuk mencapai tujuan.
Waktu yang menunjukkan itu semakin kecil adalah perpindahan yang dilakukan akan semakin cepat. Ya. Sini ada tulisan request timeout itu hmm, artinya itu masalah itu ya. Ada masalah yang terjadi pada koneksi internet saya. Oke, untuk perintah selanjutnya yaitu perintah pet ping. Jadi perintah pet ping ini itu untuk mengukur ya network latency dan network loss. Pet ping itu mempunyai sistem kerja yang mirip dengan gabungan antara ping. Ini di sini. Setelah itu kita masuk ke perintah nslookup. Di perintah nslookup ini itu untuk menampilkan informasi tentang nama DNS dan alamat IP yang sesuai dan dapat digunakan untuk mendiagnosis server DNS. Ini kita exit saja. Oke. Kemudian selanjutnya itu perintah nets. Perintah nets ini itu digunakan untuk menampilkan ya, menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan. Ya. Pada perintah nets ini saya tidak bisa mengubah atau menambah ataupun menghapus IP address karena saya di sini itu menggunakan saya tidak menggunakan jaringan LAN, saya hanya menggunakan jaringan internet. Nah, hanya tidak bisa mencontohkan secara langsung. Oke, selanjutnya perintah route. Ini exit dulu, lupa. Exit. Nah, saja kita masuk ke perintah route. Jadi di perintah route ini itu fungsinya itu untuk menambah, membuang, atau menukar perintah routing table ke dalam sebuah host. Misal ya, kita akan mencari ya bagaimana untuk mendapatkan perintah sewaktu routing table. Kita itu bisa mengetik root print ya, root print. Sini untuk melihat tampilan mendapatkan perintah itu. Root print ya, di sini sudah terlihat ya hasil dari perintah root print itu mendapatkan perintah sewaktu routing table, yaitu menampilkan lah, intinya menampilkan informasi. Oke, selanjutnya untuk perintah yang ke 20 yaitu perintah net. Di perintah net ini itu kita bisa melihat tampilan pengguna komputer ya, terus mulai terus config, continue, file, group, help, dan sebagainya. Namun untuk contoh yang akan saya gunakan itu menggunakan apa? Kita akan menampilkan akun pengguna saja ya, account. Caranya kita ketik net user. Ya, di sini ditampilkan akun penggunanya ya. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila terdapat kata-kata yang salah ataupun kurang kurang berkenan lah intinya. Maaf, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.